Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanaul Hikmah. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Kiai Haji Sufyan Sauri Madinah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan NIM 2321010077. Nah, teman-teman, saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Pendidikan Moderasi Beragama yang diampu oleh beliau Ibu Indri Muflihatul Khairiyah MAG. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tema indahnya toleransi, menghargai keyakinan, dan menjaga kedamaian. Nah, sebelum memasuki tema tersebut, kita ketahui dulu ya, apa itu moderasi beragama. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah atau berada di jalan tengah, bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Apa yang membuat kita tetap bersatu walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Sikap moderat bisa kita tunjukkan dengan saling menyapa, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan tetap menjaga persahabatan walau berbeda pandangan. Anak-anak juga belajar toleransi sejak dini saat mereka bermain dan belajar bersama. Kadang, perbedaan bisa menimbulkan tantangan, tapi dengan berdialog dan saling menghormati, kita bisa menjaga kedamaian. Setiap orang, termasuk tokoh agama dan warga, punya peran penting dalam merawat kerukunan. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan moderasi. Kalau kita jaga moderasi, Indonesia akan jadi tempat nyaman untuk semua. Ayo, mulai dari dirimu, hormati perbedaan dan sebarkan moderasi beragama hari ini. Oke, di sini ada hal penting ya teman-teman. Saya akan jelaskan ya. Hal pentingnya yaitu moderasi beragama itu bukan memoderasi ajaran agama. Karena apa? Karena agama itu sudah sempurna. Melainkan moderasi beragama itu memoderasi cara kita beragama. Itu hal penting yang harus diingat ya teman-teman. Oke, selanjutnya, mengapa moderasi beragama itu penting? Karena apa ya? Moderasi beragama itu penting karena satu, menjaga persatuan, melindungi NKRI dari perpecahan akibat fanatisme. Itu yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua itu kebebasan beribadah, menjamin setiap individu menjalankan keyakinan dengan aman dan nyaman. Terus yang ketiga, melawan ekstremisme, menghindari sikap radikal yang memaksakan kehendak atau kekerasan. Itu alasan mengapa moderasi beragama itu penting ya. Oke, moderasi beragama itu terdapat 4 indikator. Indikator yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, penerimaan tradisi. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan ya, tema yang saya ambil itu toleransi. Toleransi itu tadi termasuk dalam 4 indikator moderasi beragama ya. Nah, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu toleransi? Di Indonesia ada beragam agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam menyikapi perbedaan agama ini, kita hendaklah bersikap saling toleransi serta perlu memahami konsep moderasi beragama. Singkatnya,
Moderasi beragama itu adalah berada di tengah, tidak terlalu ke kiri ataupun ke kanan. Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa harus menyalahkan cara ibadah keyakinan lain. Sikap moderat ini tanpa sadar sudah kita praktikkan sedari dulu. Dan itulah mengapa sampai saat ini semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika masih dapat kita jaga. Mari sama-sama kita perkuat persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Toleransi atau dalam bahasa Arab itu tasamuh, yang artinya adalah sikap saling menghargai keyakinan dan perbedaan tanpa menghakimi, menghormati perbedaan pendapat dan memberi ruang orang lain berkeyakinan. Nah, teman-teman, kita akan mengetahui lebih dalam apa itu toleransi. Teman-teman semua di sini yang melihat video ini, apakah kalian sudah pernah melihat pelangi? Pelangi itu sangat indah ya. Pelangi itu mempunyai beberapa macam warna. Mejiku hibiniu yang ada 7 warna. Nah, pasti setiap individu itu memiliki warna favorit. Bisa 1 atau 2 atau selebihnya. Pasti rata-rata memiliki 1 yang paling warna favorit dari warna pelangi tersebut. Itu ya. Pelangi itu indah karena warnanya berbeda-beda. Oke teman-teman, misal contohnya teman kamu si A menyukai warna ungu dan kamu menyukai warna biru. Nah, apa sikap kamu terhadap teman kamu yang menyukai warna ungu? Apakah kamu memaksa temanmu untuk menyukai warna biru dan tidak boleh menyukai warna ungu, dan atau kamu menerima, menghargai, menghormati pilihan temanmu tersebut? Coba kalian pikir ya. Jika kalian menghormati, menerima, menghargai pilihan temanmu tersebut, berarti kamu itu sudah toleransi. Dalam hal tersebut itu dinamakan toleransi. Karena apa? Karena kamu menerima, menghargai, menghormati pilihan temanmu. Tidak memaksakan untuk menyukai warna yang kamu sukai juga. Itu yang dinamakan toleransi ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan menjelaskan juga dalam beragama. Dalam beragama, bertoleransi tidak berarti kita harus mengikuti keyakinan orang lain, melainkan menghormati hak mereka untuk meyakininya. Kamu itu tidak usah mengikuti keyakinan orang lain, kamu itu hanya menghormati dan menghargai keyakinan temanmu tersebut. Misal temanmu itu beragama non-muslim, kamu itu hanya untuk menghormati dan menghargai keyakinannya mereka, tidak usah ikut mengikuti ajaran yang mereka anut. Selanjutnya, dan toleransi itu jangan paksa orang lain untuk jadi fotokopi diri kita, biarkan mereka jadi diri mereka sendiri. Sampai sini apakah kalian paham? Lanjut ya. Toleransi membuat kita bisa hidup berdampingan. Seperti halnya Indonesia. Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Nah, salah satunya itu agama Indonesia ya. Agama yang diakui Indonesia itu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu contoh Indonesia itu berbeda-beda. Nah, bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan? Nah, tadi toleransi, kita itu harus menghargai, menghormati, harus bisa berdampingan dengan orang-orang yang berbeda-beda. Nah, coba kalian pikir, bagaimana jika
jika kita hidup dengan orang yang hobinya sama, wajahnya sama, terus agamanya sama, pendapatnya yang sama, apakah kita bisa hidup seperti itu? Kan kurang indah ya teman-teman. Oke. Tadi toleransi membuat kita bisa hidup berdampingan, menghargai keyakinan, membuat kita saling menghormati, menjaga kedamaian, membuat kita bisa maju bersama. Kita sama-sama menjaga kedamaian, itu bisa membuat kita maju bersama ya. Contoh ya antara toleransi, menghargai keyakinan, menjaga kedamaian. Yang pertama toleransi. Jika terjadi bencana dan kita menjadi relawan, membantu semua korban tanpa menanyakan suku dan agama mereka. Selanjutnya, menghargai keyakinan. Contohnya itu menyiapkan bantuan makanan yang aman. Misalnya makanan halal atau vegetarian. Itu ya, contoh menghargai keyakinan. Kita menyiapkan makanan yang halal untuk orang muslim. Bagi pengungsi yang memiliki aturan tertentu berdasarkan keyakinannya. Yang ketiga, menjaga kedamaian, menolak ikut serta dalam aksi massa yang bersifat merusak dan lebih memilih menyalurkan aspirasi melalui diskusi yang sah dan tenang. Itu contoh toleransi, menghargai keyakinan, menjaga kedamaian. Ini apakah kalian ada yang belum paham? Alhamdulillah semua insya Allah sudah paham ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan video untuk kalian ya. Tolong disimak, semoga ini bisa membuat kalian lebih paham apa itu moderasi beragama dan toleransi. Cukup sekian, kurang lebihnya pembahasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau sisihkan semua aral melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidup untuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Jadi, hanya dirimu yang pertama kali selesai gua tuh doa Saya dulu. iya saya juga iya pokoknya gua sama dia selesai tapi lihat yang lain tapi belum gitu oh belum Karena doa saya paling pendek tadi. oh gitu Saya cuma wisata pohon kita tak semoga semua makhluk hidup berbahagia udah. oh gitu yang selalu lah yang paling lama biasanya Kristen baik Katolik maupun Protestan iya enggak gua saling doa Bapak kami dan salam Maria pasti ya. Ada nggak tuh Romo? Oh enggak ya? iya Enggak iya sih, enggak selalu. Oh enggak selalu ya? Kristen yang paling panjang. gua Kristen. cuma nunggu bunyi aja ada yang ngomong nggak ada kalau gua yang begini kan gua langsung nah ini gue spill ya kenapa gue bilang hanya berdoa mulai tapi gak bilang berdoa selesai Nggak akan pernah selesai. Karena pertama beliau- gak akan pernah selesai yang kedua karena gue gak mau naikin ego gue bukan gue yang menentukan doa mereka selesai atau enggak Yes. tapi diri mereka sendiri sesuai dengan agama dan keyakinannya sendiri-sendiri makanya kita gak ada doa selesai gitu Karena dan gue lihat kayaknya orang gak doa karena pas gue buka mata orang udah buka mata Doa gue juga cuma simpel. apa Semoga tokoh-tokoh ini dilindungi oleh Tuhan Yesus. That's it. That's it. terima kasih semua Terima yang kasih. sudah